Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di di pertemuan pertama ya. Ini kan biasanya dibahas mengenai kontrak kuliah lah. Nanti kalian ini bisa mengikuti materi saya itu nanti di Google Classroom itu. Nanti saya bagikan gitu. Jadi kita tidak perlu lah untuk membahas kontrak kuliah gitu. Biasanya kalau hari pertama kuliah itu akan dibahas secara penuh itu untuk membahas kontrak kuliah gitu. Jadi menurut saya biar lebih efektif kita langsung saja ke materinya gitu. Baik di pertemuan pertama ini ya, karena ini sifatnya harusnya luring karena suatu kondisi mungkin dari mahasiswanya mungkin tidak bisa hadir, saya buatkan videonya. Jadi di topik pertama ini kita akan belajar mengenai bahan genetik dan ekspresi gen pada mata kuliah genetika. Di bahan genetik ini pada tahun sekian ini seorang penemu Friedrich Miescher itu ahli kimia yang berasal dari Jerman. Dia itu meneliti susunan kimia dari nukleus yang ada pada sel. Dan hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa pada nukleus sel itu terdapat zat yang mengandung fosfor yang sangat tinggi dan akhirnya diberi nama nuklein atau nukleat. Dan nama ini itu kemudian diubah menjadi asam nukleat. Dan asam nukleat pada makhluk hidup itu ada dua macam. Ada asam deoksiribonukleat atau yang disebut dengan DNA dan asam ribonukleat ataupun yang disebut dengan RNA. Oke, sekarang ke struktur DNA. Ukuran dan bentuk DNA yang pertama ini hasil penelitian Watson dan Crick itu menunjukkan bahwa molekul DNA ini memiliki bentuk yang double helix, artinya dua pita spiral yang saling berpilin. Adapun ukuran DNA pada makhluk hidup itu sangat bervariasi antara satu dengan lainnya. Pada manusia itu DNA-nya kira-kira itu jumlahnya ada 1 juta mikromolar. Kemudian lalat Drosophila melanogaster ataupun lalat buah itu sekitar 16.000 mikromolar dan bakteri Escherichia coli itu sekitar 1.100 mikromolar. Kemudian yang kedua dari struktur DNA itu mengenai susunan kimia DNA. Molekul DNA ini tersusun atas nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, kemudian ada fosfat, PO4, dan basa nitrogen yang dibedakan atas kelompok pirimidin yang terdiri dari basa sitosin dan timin, dan kelompok purin yang terdiri dari basa adenin dan guanin. Basa sitosin ini akan berikatan dengan basa guanin, jadi sitosin itu hurufnya itu C, itu berpasangan dengan guanin atau G. Sedangkan basa timin ini akan berikatan dengan basa adenin, jadi T berpasangan dengan A. Basa-basa pada struktur DNA tersebut saling berikatan karena adanya ikatan hidrogen dan jarak antara satu basa dengan basa berikutnya adalah 3,4 angstrom. 1 angstrom itu jaraknya adalah 0,1 nanometer. Sehingga jarak 10 basa adalah 34 angstrom. Adapun garis tengah DNA ini adalah 20 angstrom. Secara garis besar, struktur DNA ini bisa dilihat pada gambar satu ini. Nah, ini bisa dilihat ini DNA menunjukkan satu pasangan kompleks dari struktur double helix-nya. Di sini tuh bisa dilihat itu ada basa nitrogennya, adenin dengan timin itu basa ini ya, ikatan hidrogennya ada 3. Kemudian maaf ya, ini adenin dengan timin ini. Itu ikatan hidrogennya ada 2 dan guanin dengan sitosin itu ikatan hidrogennya ada 3. Jadi semakin banyak ikatan hidrogennya itu yang menunjukkan bahwa DNA itu akan semakin utuh ataupun stabil.
tidak mudah terurai ataupun pecah. Kemudian struktur penyusun DNA lainnya itu ada deoksiribosa, itu bisa dilihat itu gula basanya, kemudian ada ikatan fosfatnya juga. Kemudian lokasi dan fungsi DNA. DNA ini umumnya terdapat pada inti dan terletak pada kromosom. Namun demikian, ini DNA juga dijumpai pada mitokondria baik tumbuhan dan hewan, ataupun kloroplas pada tumbuhan. Dan fungsi DNA ini adalah memberi informasi genetik, sehingga segala perintah yang ada hubungannya itu dengan sifat keturunan ini dilakukan oleh DNA, yang artinya DNA ini akan meneruskan informasi genetik dari indukan ke keturunannya, sehingga sifat-sifat dari parental ataupun orang tua itu akan menurut ke keturunannya. Kemudian yang sekarang ke topik kedua, ini adalah struktur RNA. Pada makhluk prokariotik ataupun makhluk hidup yang bersel tunggal ataupun eukariotik multiseluler itu, selain dijumpai DNA juga didapatkan asam nukleat yang lain yang disebut dengan asam ribonukleat. Pada virus, misalnya virus mosaik tembakau, dia itu tidak memiliki DNA dan hanya memiliki RNA. Jadi pada makhluk-makhluk hidup yang berukuran tubuh kecil itu, misalnya itu bakteri ataupun virus, dia itu hanya memiliki salah satunya saja ataupun keduanya. Dan pada virus itu malah sering dijumpai itu hanya pada RNA-nya saja yang ditemukan. Nah, secara garis besar struktur RNA ini bisa dilihat pada gambar 1.2 ini. Jadi bisa dilihat itu bedanya antara RNA dan DNA. DNA itu bentuknya ini dua pilin ganda spiral, kemudian yang RNA itu bentuknya ini hanya single strand ataupun hanya satu pita tunggal. Kemudian bahasa nitrogennya itu bisa diketahui kalau pada DNA itu terdiri dari adenin, timin, sitosin, guanin, sedangkan pada RNA itu hanya terdiri ini ya, yang timin itu bahasa timin diganti menjadi urasil. Kemudian di sini ini bisa dilihat itu ada basa nitrogennya sama berpasangan, dan ini ya bisa dilihat juga nanti itu mungkin pada ini penyusun gulanya. Gula basa pada DNA itu deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu bentuknya ribosa. Sekarang ke ukuran dan bentuk RNA. Pada umumnya ukuran RNA itu lebih pendek daripada DNA. Bentuk RNA itu adalah single strand ataupun pita tunggal. Susunan kimia RNA itu, molekul RNA ini terusan dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri dari kelompok pirimidin yang meliputi basa sitosin dan basa urasil, dan kelompok purin yang meliputi basa guanin dan basa adenin. Dan macam-macam RNA umumnya itu ada 3 macam. Ada messenger RNA, fungsinya itu menerima informasi genetik dari DNA. Jadi DNA itu setelah dia itu dipecah menjadi 2, dia itu akan menjadi RNA, dan RNA-nya ini berupa messenger RNA dan akan meneruskan dari tahap pertama itu replikasi. Replikasi itu biasanya penggandaan diri atau perbanyakan DNA. Setelah diperbanyak akan dipecah menjadi 2 itu, 2 pita menjadi 1 strand menjadi RNA dan akan masuk ke proses transkripsi. Yang kejadiannya itu ada di inti sel. Kemudian ada tRNA, transfer RNA, ini mempunyai bentuk daun semanggi. Menurut Holle itu, yang menemukan tRNA itu pada beberapa bagian tampak basa-basa tRNA, dia itu memperlihatkan pasangan tetapi tidak membentuk pilin berganda seperti pada DNA. Transfer RNA ini fungsinya untuk menerjemahkan informasi genetik dari messenger RNA pada proses translasi yang berlangsung di ribosom. Jadi, messenger RNA itu yang sudah menerima informasi dari RNA, dia akan membawa pesan seperti kurir. Jadi di ribosom itu ada subunit besar dan subunit kecil. Nah, subunit kecilnya dia itu sudah ada tRNA itu antara pasangan codon dan ini ya, codon dengan antikodon. Artinya
saling berpasangan, saling komplementer. Jadi di ribosom itu sudah ada ini pasangan nukleotidanya misalnya A, T, G, U dan sebagainya. Kemudian ada pesan lagi, kurirnya itu membawa barang untuk dicocokkan dengan yang sudah ada di ribosom subunit besar. Itu. Jadi dari dua macam polinukleotida itu, dua pita itu akan digabung kembali menjadi DNA. Nah, DNA-nya itu nantilah akan ditranslasi atau diterjemahkan bahasanya, misalnya dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, proses penerjemahan inilah nantinya itu yang akan memunculkan protein itu dari makhluk hidup. Entah itu proteinnya itu dari pembentukan sel-sel tubuh dan lainnya. Kemudian ada rRNA. Ribosom RNA ini terdapat di ribosom. Molekul-molekul RNA ini menyusun unit kecil dan unit besar ribosom dan perannya pada proses translasi. Kemudian ada replikasi DNA. Ini adalah proses berlipat gandanya molekul DNA. Dan proses ini terjadi pada fase interfase dari siklus sel bersamaan dengan proses duplikasi kromosom. Jadi saat sel itu melakukan fase interfase yang biasanya dikenal dengan fase istirahat. Nah, di fase yang disebut fase istirahat itulah biasanya molekul DNA ini akan melakukan penggandaan diri atau perbanyakan diri. Kemudian ada 3 teori yang menjelaskan tentang replikasi DNA, yaitu semi konservatif. Itu bisa dilihat di bawahnya itu ada 3 gambar itu. Dua pita spiral dari pita berpilin ganda ini akan saling memisahkan diri. Dan tiap pita tunggal parental dari pita berpilin ganda ini berlaku sebagai cetakan template untuk membentuk pasangan yang baru. Jadi ini dua indukan, gambar ketiga itu dari paling kanan itu akan saling memisah. Kemudian dari pasangan indukan itu yang saling berpisah itu akan membentuk pasangan pita yang baru untuk bergabung. Kemudian ada teori konservatif ini, molekul yang lama itu tetap. Kemudian artinya pita berpilin ganda ini tidak membuka dan selanjutnya dibentuk pita pasangan baru. Jadi itu mungkin molekul DNA indukan itu masih tetap, kemudian ada muncul lagi pita DNA baru yang bergabung dengan pita DNA yang baru. Ini jarang terjadi ya pada makhluk hidup. Biasanya itu yang paling sering terjadi itu adalah ini, model yang semi konservatif dan dispersif. Biasanya yang ini semi konservatif itu biasanya terjadi pada replikasi DNA pada awalnya itu untuk mengandalkan diri. Jadi molekul DNA indukan itu akan saling berpisah dua, kemudian akan muncul DNA yang baru berpasangan dengan pita indukan. Sedangkan yang dispersif ini adalah kedua pita dari pita berpilin ganda. Parental itu putus di beberapa bagian saja, kemudian dibentuk segmen baru. Selanjutnya, potongan DNA parental dan anakan yang baru ini akan bersambungan dan menghasilkan pita berpilin ganda yang baru. Yang artinya di sini itu terjadi ini ya, terjadi pindah silang gitu antara DNA yang lama, kemudian itu akan saling berpasangan itu dengan peta DNA baru. Misalnya terjadi mutasi DNA, ya, anggapannya seperti itu. Biasanya kalau mutasi DNA itu, dia itu akan berpasangan dengan DNA yang tidak sesuai. Itu bisa menyebabkan penyakit. Ataupun misalnya pindah silang pada ini, pada kromosom yang sudah melakukan ini pembelahan sel. Jadi dia itu akan saling berpasangan dengan gen ataupun alel lain, misalnya A kecil bertemu dengan B besar, dia itu akan membentuk ini gen yang baru seperti itu. Untuk lebih jelasnya, skema replikasi DNA ini bisa dilihat pada gambar 1.4 di bawah ini. Sebelum melakukan replikasi, ini molekul induk ini mempunyai dua untai DNA komplementer. Setiap basa ini akan dipasangkan oleh ikatan hidrogen dengan pasangan spesifiknya A dengan T dan G dengan C.
Langkah pertama dalam replikasi adalah pemisahan kedua untai DNA. DNA induknya itu akan terpisah, dan setiap untai yang lama itu sekarang berfungsi sebagai cetakan awalnya yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang untai komplementer yang baru yang akan bersesuaian. Jadi dari cetakan lama itu akan muncul penggandaan diri dari ini untaian DNA yang baru, dan untaian DNA yang baru inilah yang akan menyesuaikan dengan cetakan yang lama ini. Misalnya cetakan lama itu basa nitrogennya adalah adenin, maka cetakan barunya itu yang berpasangan adalah timin. Kemudian nukleotida ini terpasang pada daerah yang spesifik di sepanjang permukaan cetakan berdasarkan aturan pemasangan basa. Nukleotida baru tersebut ini akan disambung satu sama lain untuk membentuk tulang belakang gula fosfat dari untai baru. Setiap molekul DNA ini sekarang terdiri dari satu untai lama, kemudian juga ada satu untaian baru. Kita di sini itu memiliki dua molekul DNA yang sama persis dengan satu molekul di saat kita mulai. Sekarang ke genetik. Kode genetik ini diciptakan oleh penemu ini pada tahun sekian, dan ketiganya itu memperoleh prestasinya. Dan kode genetik ini merupakan cara untuk menetapkan jumlah serta urutan nukleotida yang berperan dalam menentukan posisi yang tepat dari tiap asam amino pada rantai polipeptida yang panjangnya. Artinya, kode genetik ini pada proses translasi dia itu digunakan untuk menerjemahkan dari protein yang terbentuk. Itu. Jadi kode genetik itu dia itu terdiri dari 3 kodon, artinya 3 apa ya? 3 asam basa, dan 3 asam basa lah itulah yang akan membentuk ini dari satu protein saja gitu. Banyaknya nukleotida yang menyusun sebuah kodon ini mengikuti rumus 4 pangkat N, dan angka 4 itu menunjukkan 4 macam nukleotida, sedangkan N itu menunjukkan nukleotida yang menyusun kodon, yaitu satu set nukleotida spesifik untuk suatu asam amino. Seperti kita ketahui bahwa jumlah asam amino itu yang ada itu ada 20. Dengan demikian, apabila digunakan kode singlet atau kode tunggal saja, kode genetik yang menggunakan kodon ini terdiri dari satu nukleotida saja, maka akan didapatkan 4 pangkat 1, artinya 4 kodon saja. Berhubung jumlah asam amino itu ada 20, maka kode singlet ini tidak memenuhi syarat, karena itu hanya masih mendapat 4 asam amino saja. Apabila digunakan kode duplet, itu baru mendapatkan 16. Selanjutnya, apabila digunakan kode triplet, maka akan diperoleh 64 kodon yang bisa mengkode seluruh asam amino, dan beberapa diantaranya dikode lebih dari satu kodon. Berdasarkan hal tersebut, maka kode genetik ini sudah berlaku sampai sekarang, dan kode triplet inilah itu yang artinya satu kodon itu terdiri dari 3 nukleotida. Artinya terdiri 3 ini basa nitrogen atau asam basa. Kode genetik ini bersifat universal, artinya ini akan berlaku untuk semua jenis makhluk hidup. Tapi ini perkecualian ya pada makhluk hidup, mungkin entah itu bakteri, itu biasanya pada kode-kode tertentu, misalnya itu metionin sebagai kodon awal untuk mengawali terjadinya dari proses translasi pada bakteri tertentu, itu biasanya kadang itu malah bukan apa ya, untuk mengawal atau menginisiasi atau mengawali dari proses translasi. Seluruh asam amino kecuali metionin dan tryptophan ini akan dikode lebih dari satu kodon, dan 3 asam amino yaitu leucin, serin, dan arginin ini masing-masing dikode oleh 6 kodon yang berlainan. Suatu keadaan yang memperlihatkan bahwa setiap asam amino ini dikode lebih dari satu kodon itu disebut dengan degenerasi, dan degenerasi dalam kode genetik ini tidak secara acak melainkan pada aturan tertentu. Biasanya beberapa kodon yang mengkode sebuah asam amino
ini berbeda oleh hanya satu bahasa yang ketiga dari codon. 3 macam codon yaitu UAA, UAG, dan UGA ini disebut dengan codon terminator. Fungsinya untuk mengakhiri proses sintesa ataupun pembuatan protein, dan ketiga codon tersebut disebut codon nonsen karena dia itu tidak mengkode satu asam amino apapun. Jadi kalau sudah awalnya ya codon ini diawali dari codon AUG ataupun mitochondria, ini disebut dengan codon start. Artinya dia itu mengawali terjadinya proses translasi atau penerjemahan bahasa genetik. Nah, pada akhirnya kalau sudah bertemu dengan codon ini, stop codon, dari ketiganya itu dia itu akan sudah berhenti, tidak terjadi proses translasi kembali. Kemudian ini cara pembacaannya dari kode genetik, itu bisa dilihat ada first letter, second letter, dan yang paling kanan. Jadi itu cara pembacaannya itu dari bagian kiri, hurufnya itu, kemudian digabung dengan huruf kedua itu bagian tengah dari atas, kemudian yang ketiga, cara membacanya itu dari paling kanan. Jadi dari bagian kiri dahulu, digabung dengan bagian ini, bagian tengah dari atas, kemudian digabung dengan bagian kanan. Sehingga dari 3 huruf itu akan memunculkan satu ini, satu protein, dan satu protein itu ini bisa dilihat itu ada 20 asam amino. Kemudian yang keempat ini berikutnya, sebab berikutnya adalah sintesa protein. Sintesa protein ini merupakan transfer informasi genetik dari DNA ke RNA, dan selanjutnya dari RNA ke protein dibagi menjadi 2 tahap, yaitu proses transkripsi dan translasi. Proses transkripsi ini merupakan proses penerjemahan informasi genetik oleh messenger RNA dari RNA, dan proses translasi merupakan proses penerjemahan informasi genetik dari messenger RNA. Jadi transkripsi itu dia adalah menerima informasi genetik yang dibawa oleh kurir. Kurir ini messenger RNA dari DNA, dan saat proses translasi dia itu dari messenger RNA bergabung dengan tRNA itu di 2 ribosom itu, dan disitulah akan terjadi penerjemahan informasi berupa protein yang akan dibaca. Kemudian proses transkripsi ini berlangsung di dalam inti sel, dan proses ini dimulai dengan membukanya pita berpilin ganda dengan bantuan enzim RNA polimerase. Setelah sebagian pita berpilin ganda ini membuka, maka messenger RNA ini akan dibentuk sepanjang salah satu pita DNA tersebut, dan pita DNA ini mempunyai urutan 3 absen, titik-titik 5 absen, pita sen. Ini sebagai cetakan awalnya. Kemudian bahasa pada messenger RNA ini komplementer dengan bahasa yang menyusun pita DNA tersebut. Apabila bahasa pada pita DNA tersebut ada 3 absen, G, C, T, C, G, A, C, T, A, 5 absen, maka akan dicetak pada messenger RNA-nya itu menjadi 5 absen C, G, A, G, C, timin diganti menjadi urasil itu jadi ya. Itu adenin berpasangan dengan timin harusnya pada DNA, sedangkan di sini berpasangan dengan urasil, kemudian GA, UU, 3 absen. Pada keadaan ini, messenger RNA ini dikatakan telah menerima informasi genetik dari DNA. Messenger RNA ini yang telah menerima informasi genetik dari DNA, kemudian meninggalkan inti sel melalui pori-pori dari membran inti, dan menuju ke ribosom untuk proses translasi. Oke, sekarang ke proses translasi. Proses ini berlangsung di dalam sitoplasma. Pada proses ini, untuk dapat menerjemahkan messenger RNA menjadi asam amino itu diperlukan tRNA yang mampu membaca kode genetik dalam messenger RNA. Dalam hal ini, tRNA ini memiliki urutan 3 nukleotida spesifik yang disebut dengan antikodon yang mampu berpasangan secara komplementer ataupun saling melengkapi dengan kodon-kodon yang ada pada messenger RNA. Dengan perantaraan antikodon ini, molekul tRNA ini akan membawa asam amino spesifik
akan membaca urutan kodon yang ada pada messenger RNA. Selanjutnya, secara berturut-turut, tRNA yang spesifik asam aminonya itu akan berikatan dengan kodon messenger RNA dan melepaskan asam amino yang dibawanya. Proses ini terjadi secara berkesinambungan sampai terbentuk suatu rantai polipeptida tertentu yang terdiri dari asam amino dengan urutan tertentu. Jadi, polipeptida itu sudah membawa serangkaian ini ya, serangkaian 3 kodon itu menjadi satu macam protein dan satu protein itu sudah bergabung dengan protein lainnya. Protein polipeptida yang terbentuk ini dapat berupa protein fungsional ataupun struktural. Protein fungsional itu mungkin sudah difungsikan secara aktif ataupun protein struktural itu masih dalam bentuk mentahnya itu. Nah, secara garis besar proses transkripsi dan translasi bisa dilihat pada gambar 1.6 dan 1.7 ini. Ini adalah proses transkripsi, itu bisa dilihat ada bagian daerah promoter, kemudian ada faktor sigma, RNA polimerase, dan DNA heliknya. Untuk mengawalinya, inisiasinya itu promoter akan membuka untayan DNA itu, kemudian akan terjadi tahap elongasi ataupun perpanjangan RNA, dan akhirnya terjadi terminasi atau pengakhiran. Bisa mungkin ya di searching di YouTube mengenai proses transkripsi ini. Kemudian ini inisiasi dari translasi. Jadi pada ribosom ini ada subunit besar dan subunit kecil. Di situ bisa dilihat. Ini ada messenger RNA yang membawa polipeptidanya untuk bergabung dengan subunit ribosom lainnya dan akan saling berpasangan membentuk polipeptida. Sekarang yang terakhir adalah ekspresi gen. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa gen ini merupakan potongan DNA yang mempunyai urutan nukleus tertentu yang membawa informasi genetik. Artinya itu apa ya? DNA itu dari serangkaian DNA yang bentuk polipeptida yang panjang, dia itu biasanya pada bagian DNA-nya itu pada peta jaraknya itu dia itu terdiri dari satu gen gitu. Anggapannya kalau kita belajar ini ya mengenai materi genetik itu biasanya itu dimulai menjadi kromatin. Kromatin itu adalah bentuk kromosom yang dia itu masih belum berbentuk ini, berbentuk apa ya, X gitu. Nah, kalau sudah berbentuk X gitu itu disebut dengan kromosom. Nah, di kromosom itu biasanya terdiri dari ini gen. Nah, gen itu biasanya itu pada peta jaraknya itu misalnya jarak pertama sampai ke 10 ini gen apa. Nah, dalam gen itulah biasanya itu terdiri dari DNA. DNA itu biasanya terdiri dari pasangan basanya itu, basa nitrogennya seperti itu. Tapi kalau sudah kromosom itu saling akan membentuk ya, atau polipeptidanya akan membentuk panjang, biasanya itu potongan polipeptidanya itu disebut dengan DNA juga, dan DNA-nya itu biasanya terdiri dari gen-gen yang kecil. Tadi penjelasan saya ini ya. Kemudian pada proses metabolisme ini diperlukan adanya enzim sebagai perantara. Menurut ini, terbentuknya tiap enzim ini dikontrol oleh satu ataupun beberapa gen. Apabila gen yang dibutuhkan itu untuk terbentuknya enzim tertentu tidak ada, maka akan terjadi blok metabolisme. Jadi, bila gennya yang dibutuhkan itu tidak ada, maka metabolismenya itu tidak akan jalan. Jadi, sebuah gen itu akan mengawali sebuah enzim. Dan sebuah gen mutan, adanya gen mutan itu atau inhibitor dalam tubuh, itu akan menjadi suatu blok metabolisme sehingga tidak terbentuklah protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya protein pembentuk pertumbuhan dan lainnya. Kemudian ini selanjutnya hipotesa ini oleh G. Bettel dan penemu ini Tatum diubah menjadi sebuah gen menjadi sebuah polipeptida. Hal ini dilakukan karena produk gen itu tidak selalu protein yang fungsional enzim, tapi dapat pula berupa protein yang struktural. Artinya sebuah gen itu bisa saja membentuk suatu polipeptida atau serangkaian
ini ya, mungkin serangkaian protein dan proteinnya itu bisa saja menjadi protein yang masih mentah ataupun sudah bisa aktif ataupun aktif artinya protein fungsional yang bisa digunakan tubuh untuk membentuk sel-sel tubuh. Adanya blok metabolisme ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan metabolisme yang dinamakan kesalahan metabolisme bawaan. Contohnya itu adalah albino dan kelainan ini biasanya disebabkan karena tidak adanya enzim yang mengubah tirosin menjadi beta 3,4 dihidroksifenilalanin dan membentuk melanin. Artinya, jika tidak ada enzim yang mengubah tirosin menjadi melanin, sehingga keadaan melanin pada makhluk hidup itu tidak ada. Dan ini akhirnya mengakibatkan penderita albino itu tidak memiliki pigmen pada seluruh tubuhnya, baik itu kulit, mata, maupun rambut. Dan terjadinya blok metabolisme pada albino ini bisa disebabkan karena adanya gen resesif yang terdapat di autosom. Jadi pada makhluk hidup itu ada sifat-sifat pembawa ya. Jika misalnya kedua pasangan itu tidak melakukan ini konsultasi terapi gen pada di luar negeri itu biasanya itu akan dilihat itu, oh ternyata pada individu A dan B ini ternyata itu sama-sama memiliki sifat karier penyakit ini. Jika dia itu bersatu, misalnya pada keturunannya, pada keturunan entah itu pada keturunan terakhir, dia itu akan pasti akan memiliki sifat penyakit ini. Keadaan albino ini pada beberapa makhluk hidup bisa dilihat pada gambar ini. Nah, bisa dilihat pada beberapa itu pada hewan-hewannya seperti ini. Oke, ini sekian materi dari saya. Jika ada yang kurang jelas ataupun belum paham, bisa dikonsultasikan secara langsung ke saya ataupun nanti bisa berkomentar mungkin di Google Classroom. Ini saya buatkan link YouTube-nya, nanti saya bagikan di sana ya, dan bisa dipelajari kembali. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.